Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Dia. Ya, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, baiknya Ibu perkenalkan diri, namanya siapa dan jabatannya apa. Oh iya, terima kasih Bu Dia atas waktunya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Solihat. Kebetulan di sini jabatannya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sudah mengajar di sini dari tahun 2004, jadi sampai dengan sekarang hampir 18 tahun ya. Oh, udah lama juga Bu ya. Lama juga iya. Mungkin itu aja ya perkenalannya ya. Baik Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan Bu Iya, ya. boleh. Pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi berdirinya lembaga ini? Iya, baiklah, saya akan mencoba pertanyaan yang pertama. Yang melatar belakangi berdirinya lembaga ini tentunya dulu pada saat berdiri lembaga ini pada tahun 2003 ya. Kebetulan dulu saya belum di sini ya Bu Diah ya. Saya baru di sini tahun 2004. Adapun yang menjadi dasar berdirinya lembaga ini tentunya karena di daerah di sini belum ada lembaga PAUD ya, di desa Kandang Sapi. Kemudian kebetulan lembaga ini adalah bantuan dari Bank Dunia ya. Dulunya alhamdulillah bangunannya dari sarana prasarananya juga bantuan dari Bank Dunia. Kemudian latar belakangnya juga karena di daerah sini kan belum ada TK ya. Banyak anak-anak juga yang tidak sekolah TK kan ya. Dimana pada masa usia TK kan masa golden age-nya. Jadi sayang kalau misalkan anak-anak masyarakat di sini yang mempunyai anak-anak tidak dimasukkan ke TK. Jadi mungkin itu dasarnya sejarah berdirinya lembaga PAUD ini gitu ya. Gitu. Ya Ibu, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apakah lembaga ini memiliki izin pendirian? Oh iya. Alhamdulillah kebetulan punya ya izin operasional. Ada. Ya. Iya, baik Ibu. Kita langsung pertanyaan ketiga ya. Iya. Kapan lembaga ini didirikan? Iya. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 April tahun 2003. Jadi sudah berjalan sekitar 19 tahun. 19 tahun dulu ya. Udah lama juga ya Bu Diah ya. Ya, baik. Yang selanjutnya, apa misi dan tujuan dari Taman Kanak-kanak dalam konteks pendidikan anak? Visi misi ya Bu Ya, Diah. visi misi sekolah yang Ibu. Untuk visi misi sekolah kami adalah yang tentunya untuk membentuk anak yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan mandiri ya. Kemudian untuk misinya tentunya kita melaksanakan program untuk mencapai visi tersebut, di mana misinya diantaranya bagaimana dalam membentuk anak yang berakhlakul karimah. Kami membuat program yaitu pembelajarannya lebih menekankan pada bidang keagamaan, lebih ditekankan pada pembiasaan ya, misalkan ada doa-doa sehari-hari, kemudian praktek sholat berjamaah juga, pengenalan huruf hijaiyah, kemudian lebih menekankan pada karakter anak sejak dini gitu ya, penanaman nilai-nilai karakter sejak dini gitu. Tentunya tadi untuk penanaman karakter pada anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku di sini gitu. Itu misinya ya. Tujuannya? Kemudian misi yang selanjutnya mungkin untuk membentuk anak yang kreatif, cerdas, dan mandiri. Tentunya kami mengadakan program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, yang dapat merangsang kecerdasan anak juga, supaya anak lebih kreatif dan juga mandiri. Di antaranya mungkin untuk meningkatkan kemandirian kami lebih kepada kegiatan pembiasaan, misalkan dibiasakan untuk mengucapkan salam, berkata sopan santun, terus mencuci tangan, kemudian
kemudian belajar mandiri ke sekolah sendiri gitu. Seperti itu mungkin ya misinya dalam mencapai visi yang kami buat gitu. Sekarang tujuannya? Oh iya, tujuannya tentunya kami mempunyai tujuan setiap pembelajaran itu mengembangkan semua aspek perkembangan pada anak tentunya ya. Ada 6 aspek yang kami kembangkan, kemudian selanjutnya untuk menyiapkan anak-anak untuk masuk ke jenjang berikutnya atau ke SD gitu ya. Itu mungkin salah satu tujuan dari sekolah kami. Ya, baik Ibu, kita ke pertanyaan yang selanjutnya Bu ya. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, program apa yang diadakan di Taman Kanak-kanak yang Ibu pimpin? Oh iya, program ya Bu Dian? Iya, program Ibu. Program, salah satu program yang kami laksanakan adalah program PHBK, Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Itu hasil dari kami pelatihan yang kami ikuti pada tahun 2019 langsung ya di Bekasi di IHF. Waktu itu alhamdulillah kami mempunyai banyak ilmu, pengalaman tentunya dalam penanaman nilai-nilai karakter sejak usia dini. Lebih ditekankan kepada penanaman karakter ya. Ada 9 pilar yang kami gunakan, kemudian penanaman nilai karakter itu juga melalui lagu-lagu, nyanyian, kemudian ada literasi juga gitu ya, pengenalan huruf-huruf, kemudian ada buku pilar juga, modul juga yang kami gunakan sebagai acuan gitu. Itu mungkin program unggulan yang kami laksanakan di sekolah, itu PHBK itu tersebut ya gitu. Kemudian selain itu kami juga mengadakan program parenting juga dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua tentunya dalam mengembangkan semua kemampuan yang ada pada anak, kerjasama dengan orang tua juga. Iya Ibu. Iya. Jawabannya cukup. Yang nomor 5 itu ada lagi tambahan? Oh, programnya yang lain ya? Selain program PHBK, kemudian kegiatan parenting juga, mungkin ada kegiatan yang lain juga ya dalam bidang kesehatan dan gizi anak ya. Selalu mengadakan kegiatan PMT, pemberian makanan tambahan juga pada anak setiap 3 bulan sekali ya, selalu pada waktu kemarin. Kemudian ada kerjasama juga dengan instansi kesehatan ya, dengan puskesmas, di mana setiap 3 bulan sekali dari pihak puskesmas datang ke sekolah, ke lembaga untuk sosialisasi di bidang kesehatan. Ada misalkan tentang cara menggosok gigi yang baik, cuci tangan yang baik gitu. Terus ada DDTK juga, penimbangan berat badan, tinggi badan hingga kepala, semuanya alhamdulillah. Mungkin itu programnya ya, salah satu program yang kami adakan di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Tadi kan Ibu udah membahas tentang program ya, berbagai macam program. Terus siapa yang merancang program tersebut Ibu? Oh iya, itu mungkin hanya sebagian ya program yang kami laksanakan. Untuk merancang program tersebut, di mana kami sebelumnya mengadakan kegiatan rapat dulu ya, rapat antar guru, kepala sekolah dan guru untuk menampung aspirasi atau ide-ide yang ada dalam diri guru masing-masing gitu ya. Kemudian selain itu juga kami mengadakan rapat dengan komite dan juga orang tua wali murid sama ya, untuk menampung aspirasi dari orang tua wali murid, apa keinginan yang diharapkan dari orang tua murid untuk khususnya untuk anak-anak yang mereka titipkan di sekolah ini gitu ya. Selain dari kebutuhan dan minat anak, dan juga disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Dalam merancang program ini tentunya itu berdasarkan semua
inspirasi, semua ide, semua apa yang namanya usulan dari berbagai pihak. Itu dia. Baik, Ibu, terima kasih ya. Selanjutnya Iya, Ibu, iya. sedikit lagi pertanyaannya. Hmm, Kita membahas tentang ke tenaga pendidik Ibu ya. iya. Ada berapa jumlah pendidik di taman kanak-kanak ini Bu? Dan kebetulan untuk saat ini jumlah pendidiknya ada 2 orang. Iya. Yang 1 orang mengajar di TKA, yang 1 orang mengajar di TKB. Iya. Kebetulan untuk apa namanya kualifikasi pendidikannya alhamdulillah ya, yang 1 sudah S1, yang 1 sekarang sedang kuliah juga, 1 PGKI. Mudah-mudahan dilancarkan kuliah. Usaha harus. Kita lanjut Bu ya. Yang selanjutnya ada berapa jumlah peserta didik di taman kanak-kanak ini Bu? Iya. Untuk jumlah peserta didik ya sekarang alhamdulillah 30 orang ya. 30 orang itu dibagi 3 kelompok untuk bermain TKA dan juga TKB. Kalau jumlah peserta didik perempuannya ada berapa Ibu? Jumlah peserta didik perempuan harus dicari dulu ya. Akhirnya nggak apa-apa. Iya, soalnya datanya Nggak ada itu Ibu ya. ya. Pokoknya semuanya ada 30 Bu ya? Iya, 30 semuanya. Ya, yang selanjutnya, model pengembangan kegiatan apa yang diterapkan di taman kanak-kanak ini Bu? Iya. Untuk model pengembangan kegiatan yang kami gunakan pada saat sebelum masa pandemi ya. Pada saat sebelum masa pandemi kami menggunakan model sentra ya. Di situ ada berbagai sentra yang kami gunakan disesuaikan dengan tema yang pada saat itu dilaksanakan ya. Tapi untuk saat ini karena pada masa pandemi, jadi model sentra kami hentikan sementara. Jadi untuk sekarang itu kami gunakan kurikulum disesuaikan dengan masa pandemi itu, yang kurikulum yang disederhanakan itu ya, sesuai dengan surat edaran nomor 20 itu ya, di nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kan sudah mulai normal ya, sudah tetap muka di sekolah. Jadi kami masih untuk saat ini masih menggunakan kurikulum terbatas itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti normal lagi seperti semula. Baik Ibu, kita ke pertanyaan terakhir. Dari mulai usia berapa anak-anak yang berada di TK ini? Harusnya ini ada di pertanyaan ke-9 ya. Iya. Ketukar ini nggak apa-apa Bu ya. Dari mulai usia berapa anak-anak yang berada di taman kanak-kanak ini? Di lembaga kami itu melayani dua kelompok bermain dan juga taman kanak-kanak. Untuk jadi kami menerima usia dari 2 tahun juga, kami sudah ditempatkan di kelompok bermain. Iya, sampai 2 sampai 6 tahun. Ya, itu dia. Lanjut ya. Oke Ibu, baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin hanya segitu ya. Terus saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Iya, sama Bu Lia. Mohon maaf ya kalau jawabannya agak-agak gimana gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bang Lia. Terima kasih. Iya.